setelah kita belajar tentang kreativitas, ini Dilan mau tanya kepada Milea, apa sih ekonomi kreatif itu? Nah, kalian bisa jawab nggak ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling penting. Jadi memang sumber daya manusia adalah faktor yang terpenting karena suatu perusahaan tidak dapat berjalan kalau dia tidak memiliki sumber daya manusia. Jadi di Indonesia sendiri, pemerintah juga sangat fokus terhadap UMKM, bagaimana untuk menghasilkan suatu modal, lalu investasi, sehingga kedepannya akan mempermudah orang itu untuk bekerja dan mengurangi pengangguran. Jadi pentingnya SDM itu seperti itu. Manfaat ekonomi kreatif yang pertama itu adalah munculnya bisnis startup. Tren dan gaya hidup yang kita kenal saat ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang berperan penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Bisnis startup lahir karena adanya manusia-manusia yang bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda, dan ditambah dengan adanya teknologi semakin mempermudah menemukan solusi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi hadirnya bisnis startup ini membawa perubahan baru dalam menawarkan produk, dan hal ini yang tidak akan pernah ditemukan sebelum adanya perkembangan ekonomi kreatif. Yang kedua, ini adalah percepatan inovasi. Jadi berawal dari internet itu memicu lahirnya teknologi dan inovasi yang lebih cepat dan lebih beragam. Sekarang kita bisa menikmati layanan seperti transportasi online, jual beli tiket transportasi berbasis aplikasi, lalu aplikasi pemesanan hotel dan e-commerce yang mencapai ribuan, itu semua akan menghasilkan suatu persaingan, sehingga kedepannya akan mempercepat suatu inovasi agar dapat bertahan pada persaingan tersebut. Yang ketiga, ini bisnis menjadi lebih kompetitif. Ketika pasar memiliki media yang sama dalam menjangkau masyarakat, yaitu teknologi, maka hal ini akan menjadi magnet bagi para pebisnis untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kondisi di mana masyarakat itu cukup cerdas dalam memilih produk. Maka ini akan memberikan peluang untuk melahirkan bisnis-bisnis yang serupa, sehingga hal ini akan menciptakan bisnis yang kompetitif. Yang keempat, itu menciptakan manusia yang kreatif. Ekonomi kreatif merupakan hasil karya dari manusia-manusia yang kreatif. Mereka akan semakin cerdas dalam membuat sajian produk ke masyarakat, terlebih mereka mendapatkan fasilitas untuk mewujudkan hal itu. Contoh hasil karya seni kreatif adalah industri perfilman. Contohnya perfilman Hollywood, itu mendapatkan apresiasi dan antusiasme yang tinggi dari seluruh dunia. Melihat anime ini merupakan indikasi bahwa mereka itu membutuhkan sebuah karya kreatif yang memberikan hiburan yang menarik, unik, dan memberikan kesenangan tersendiri bagi masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas produk. Mudahnya akses untuk menjangkau masyarakat akan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya. Peluang ini akan menimbulkan adanya persaingan bisnis untuk menjadi yang terbaik dalam menghasilkan produk. Semakin banyak persaingan, maka akan semakin kompetitif dan akhirnya memaksa para pebisnis untuk menciptakan inovasi-inovasi produk yang lebih baik dibandingkan produk yang sudah ada di pasar. Nah, ini adalah gambaran sederhananya tentang perjalanan suatu produk biasa yang cara pengelolaannya itu sederhana dibandingkan dengan produk yang diberikan suatu ide-ide yang kreatif. Nah, ini produk yang biasa, jika pengelolaannya sederhana, tanpa improve, tanpa pembaharuan sama sekali, ini pasti lama-kelamaan akan mengalami penurunan, karena tidak memiliki kebutuhan konsumen yang sesuai dan tidak dapat bersaing dengan produk yang lain. Berbanding terbalik, jika suatu produk terdapat orang yang memiliki ide-ide kreatif, pasti dia akan mencari kenapa suatu produk ini menjadi biasa dan tidak dapat bersaing dengan kompetitor. Mungkin dari segi pemasarannya, lalu kualitas rasanya, mungkin kemasannya. Mungkin ketika sudah ditemukan kesalahan-kesalahannya, dia akan membuat pembaharuan dan ide-ide yang berbeda dengan cara yang lain, sehingga produk atau jasanya itu kembali memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi, memang yang mengaku dirinya adalah orang yang kreatif itu tidak banyak, dengan berbagai macam alasan. Nah, sekarang apakah teman-teman termasuk orang yang kreatif? Apa alasannya? Lalu,
Apakah orang yang tidak kreatif ke depannya dapat menjadi orang yang kreatif? Silahkan cari jawabannya dan bisa kita diskusikan pada pertemuan ekonomi kreatif selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.